Halo adik-adik semuanya, talenta muda Indonesia. Berjumpa kembali bersama Abang Bang Febrian. Nah, adik-adik semua, kali ini kita akan membahas dinamika gerak bagian yang kelima. Di sini kita khusus akan membahas penerapan daripada gaya gesek pada tikungan. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama ada namanya tikungan datar. Jadi misalkanlah ada sebuah benda bergerak pada tikungan datar sedemikian dengan jari-jari lintasan sebesar R. Gitu. Nah, agar nanti benda ini dapat bergerak di tikungan ini dengan normal, maksudnya tanpa slip, tanpa keluar dari jalur tikungan. Gitu ya. Maka nanti besar gaya gesek yang dialami roda terhadap jalan itulah sebagai gaya sentripetal. Dengan kata lain, besar gaya geseknya itu sama dengan gaya sentripetal. Nah, untuk mencari besar gaya gesek dirumuskanlah dengan mu dikali n. Kemudian gaya sentripetal di sini adalah m dikali v kuadrat dibagi dengan r. Dengan m massa benda, v di sini adalah kecepatan yang dimiliki oleh benda, kemudian R adalah jari-jari lintasan. Gitu. Dari persamaan ini, maka kita dapatkanlah nilai kecepatan V sama dengan akar dari mu dikali G dikali dengan R. Nah, selanjutnya adekku, V di sini kita sebutlah sebagai batas kecepatan maksimum yang boleh dimiliki oleh benda ketika dia menikung agar tidak terjadi slip. Artinya benda tidak keluar dari jalur lintasan tikungan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada namanya tikungan miring licin. Jadi misalnya inilah lintasannya. Tikungan miring ini membentuk surut kemiringan sebesar theta. Nah, jika lintasan ini mempunyai jari-jari sebesar R, maka pada benda itu bekerja gaya normal sebagai gaya sentripetal. Gitu. Gaya normal yang bekerja yang dimaksud adalah gaya normal terhadap sumbu X, yaitu yang menuju pusat lintasan. Gitu ya. Maka nilai NX sama dengan Fs. Di mana NX ini adalah N sin theta. Seimbang dengan atau sama dengan Fs, M dikali V kuadrat per R. Gitu. Kemudian gaya berat yang dialami benda itu sama dengan sebesar NY, yaitu N cos theta. Nah, dengan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ini, kita dapatkanlah nilai si V itu sama dengan akar dari G kali R dikali tangen theta. Dengan G di sini adalah gravitasi, nilainya 10. R ini adalah jari-jari lintasan dan theta adalah sudut kemiringan lintasannya. Nah, V di sini adalah kecepatan maksimum yang boleh dimiliki benda ketika menikung di lintasan tikungan miring licin tanpa keluar dari jalur lintasan. Gitu dia. Kemudian yang ketiga ada namanya tikungan miring kasar. Jadi kalau tikungan miring kasar artinya antara benda dengan lintasan ada bekerja gaya gesekan. Gitu. Katakan ketika benda bergerak pada lintasan tikungan ini sedemikian, agar dia tidak selip keluar dari jalur, maka ada gaya gesekan yang arahnya menuju pusat lintasan. Gitu ya. Lalu kalau abang uraikan gaya-gayanya, maka nanti besarnya gaya gesek ini terhadap sumbu X itulah yang seimbang dengan gaya sentripetal. Nah, atau boleh kita uraikan gaya-gayanya. Gaya gesek terhadap sumbu X, Fx. Kemudian gaya normal terhadap si X namanya Nx. Itulah bertindak sebagai gaya sentripetal. Sehingga boleh abang tuliskan. Nx tambah Fx sama dengan Fs. Di mana Nx ini adalah N dikali sin theta tambah Fx. Yaitu F cos theta. Sama dengan gaya sentripetal, M dikali V kuadrat dibagi dengan R. Itu dia. Kemudian untuk sumbu Y, ada gaya normal terhadap sumbu Y ke atas. Kemudian F terhadap Y ke bawah
gaya berat ke bawah. Sehingga boleh abang tuliskan NY sama dengan FY tambah W. Di mana NY ini adalah N cos theta. Sama dengan FY. Di mana FY adalah F sin theta. Tambah gaya berat M kali G. Nah, dengan mengeliminasi persamaan 1 terhadap 2, maka kita dapatkan nilai si V-nya sama dengan akar dari G kali R dikali mu tambah tangen theta dibagi dengan 1 dikurang mu tangen theta. Nah, V disinilah sebagai kecepatan maksimum yang boleh dimiliki oleh benda agar dia tidak slip atau tidak keluar dari jalur lintasan ketika dia menikung. Nah, gitu. Lalu deh yang keempat ada namanya jalan gundukan. Jadi misalnya ada sebuah jalan melingkar seperti ini ya. Katakanlah ini membentuk setengah lingkaran misalnya. Dengan jari-jari lintasan tikungan ini atau gundukan ini sebesar R. Lalu pada benda ini, agar dia tetap berada pada lintasan ini, tidak slip atau tidak keluar dari lintasan gundukan ini, maka nanti besar gaya normal dan besar gaya sentripetal, itulah sebagai gaya berat. Atau boleh abang tuliskan, N tambah Fs sama dengan W. Nah, gitu. Sehingga boleh kita dapatkan nilai V sama dengan akar G kali R. Kemudian yang kelima untuk benda yang bergerak pada sebuah silinder. Nah, gitu ya. Misalkan ada sebuah benda, bayangkan ini sepeda motor sedang bergerak pada sebuah silinder atau katakanlah itu macam tong setan. Nah, gitu ya. Seperti yang tempat hiburan pasar malam ya kan. Nah, ketika benda ini bergerak pada lintasan silinder ini, agar dia tidak jatuh, maka minimal nanti kecepatannya itu disebabkan besarnya gaya gesek yang dialami benda harus seimbang dengan gaya berat bendanya. Sehingga nanti besar gaya normalnya itulah sebagai gaya sentripetal. Dengan memasukkan persamaan gaya sentripetal yaitu mv kuadrat per r, maka kita dapatkanlah batas kecepatan minimal agar dia bisa bergerak normal tanpa jatuh, yaitu akar G kali R dibagi dengan mu. Nah, gitu. Contoh soal nomor 1. Dikatakan pada soal ada sebuah benda mobil bergerak pada suatu lintasan tikungan datar dengan jari-jarinya sebesar R kecil. Jika kecepatan maksimum yang diperkenalkan adalah sebesar V, maka berapakah besar koefisien gesekan statisnya? Tentu ya. Maka dari persamaan tikungan datar tadi yaitu V sama dengan akar mu kali G kali R, kita dapatkanlah bahwasannya mu itu sama dengan V kuadrat per GR. Ah, gitu ya. Dengan R jari-jarinya adalah R kecil. Kemudian soal nomor 2. Katanya sebuah benda bergerak pada suatu tikungan datar dengan kecepatan maksimum yang diperkenankan 12 meter per sekon. Jika koefisien gesekan statis antara roda dengan lantai atau dengan jalan yaitu 0,6. Ditanya, berapakah jari-jari lintasan tersebut? Ini tikungan datar. Dari persamaan Vm sama dengan akar mu kali G kali R, kita dapatkanlah nilai R itu sama dengan V maksimum pangkat 2 dibagi mu kali G. Maka dengan memasukkan nilai-nilainya ke rumus ini, kita dapatlah nilai R-nya 24 meter.